Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagimulah Tuhan untuk segala anugerah kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan bagi hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan terus boleh menyertai kami, menolong kami di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu, dan kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan hidup kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Tawarik pasal yang ke-29, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk kita. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah ini untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham dan permata tatanan, batu hitam, batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pula. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gersom itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dan ayat yang ke-19. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segalanya, mendirikan bait yang persiapannya telah
kulakukan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kaum ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini dan topik di dalam ibadah kita hari ini secara khusus berbicara tentang bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Berbicara tentang persembahan kepada Tuhan sebetulnya hal yang paling utama dan hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sikap hati kita ketika memberikan persembahan itu. Karena adalah satu hal yang sangat-sangat percuma kalau kita memberikan persembahan sesuai dengan apa yang kita pahami, namun tidak dengan sikap hati yang rela dan mengasihi Tuhan. Maka yang paling penting di dalam memberikan persembahan adalah sikap hati kita di dalam memberi itu. Sikap hati itu sangat penting. Maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sesungguhnya memberikan persembahan bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan kalau kita lihat, apa sesungguhnya makna persembahan itu? Makna persembahan yang pertama itu kalau kita lihat di ayat yang ketiga, bagian yang pertama, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, memberi persembahan kepada Tuhan menurut Daud di sini adalah sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kedua, ayat 11 sampai 12 dikatakan di sana apa? Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan Engkau tertinggi itu melebihi segala-galanya. Kemudian ayat 12, sebab kekayaan, kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Yang kedua di situ kita lihat makna di balik persembahan adalah sadar dan mengakui apa yang kita miliki itu adalah kepunyaan daripada Allah. Itu hanya titipan bagi kita. Yang ketiga, di ayat yang ke-13 itu adalah sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Persembahan itu adalah menyatakan pengucapan syukur kepada Allah atas kesetiaan dalam hidup kita. Dan makna yang terakhir dalam persembahan kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-9 dikatakan di sana bahwa persembahan itu adalah untuk membantu perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi sehingga apa? Nama Tuhan sungguh-sungguh akan dipermuliakan. Dan kalau kita lihat kaum ibu yang terkasih, bentuk-bentuk persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan, kita selama ini pasti sudah tahu bahwa persembahan itu bisa persembahan persepuluhan, persembahan khusus, misalnya persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, dan persembahan secara sukarela. Mana yang kita berikan? Saya yakin kita sudah memberikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan sukarela, tetapi pertanyaan penting di sana adalah bagaimana sikap hati kita ketika memberikan persembahan itu. Waktu Daud memberikan persembahan kepada Tuhan, Daud mempersembahkan dengan apa? Dengan segenap hatinya. Ini membuktikan apa? Membuktikan rasa cintanya kepada Tuhan. Jadi ada orang yang bisa memberikan persembahan kepada Tuhan tanpa cinta kepada Tuhan, tetapi tidak mungkin kita tidak memberikan persembahan kalau kita mencintai Tuhan. Ini penting untuk kita pahami. Jadi orang yang mencintai Tuhan itu pasti akan dibuktikan dengan apa? Dia memberi persembahan kepada Tuhan. Walaupun kita bisa memberikan persembahan juga, tetapi tanpa didasari oleh cinta kita kepada Tuhan. Supaya kita dipuji, supaya kita dilihat orang hebat. Itu adalah hal yang negatif. Dan banyak di saat-saat ini juga orang memberikan persembahan seperti itu. Lewat pesta-pesta yang dikumpulkan di gereja, orang kadang-kadang bukan memberikan itu sebagai persembahan yang menyenangkan Tuhan, tetapi supaya orang melihat bahwa dia hebat. Ada yang memberikan dengan motivasi yang benar, tetapi banyak yang memberikan bukan dengan motivasi yang benar.
Kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca ini, bagaimana sesungguhnya ditunjukkan persembahan Daud. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dari teks 1 Tawarik pasal 29 ini, sesungguhnya ini adalah merupakan ekspresi dari seorang Daud, ekspresi keagamaan, ekspresi iman, ekspresi kepercayaan Raja Daud kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat tindakan Daud ini, kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang 10, kita melihat Daud memberikan segala sesuatu yang ia punyai. Yang mana? Yang terbaik yang dimilikinya diberikannya kepada Tuhan. Dan itu terjadi kapan? Di akhir hidupnya. Dia memberikan persembahan yang terbaik. Dan ini adalah persembahan dia yang terakhir dalam hidupnya. Kaum ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa Daud tidak tanggung-tanggung di dalam memberikan segala sesuatu yang dimilikinya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mengetahui dan mengenal siapa dan kepada siapa ia memberikan persembahan itu. Itu yang pertama yang kita lihat, persembahan Daud itu adalah persembahan yang sungguh-sungguh besar. Dan segenap atau seluruh hartanya dipersembahkannya bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kepada siapa ia memberikan persembahan itu. Yang kedua yang kita lihat di dalam bagian ini adalah bagaimana konsep ketuhanan daripada seorang Daud. Bagaimana pengenalan Daud kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan Daud itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dia bersama Tuhan, seperti di dalam kitab-kitab yang boleh dituliskannya, menunjukkan Daud itu memiliki konsep atau pemahaman dan keyakinan yang mantap, yang sungguh-sungguh luar biasa tentang Tuhan yang disembahnya. Artinya bagi dia, Tuhan yang disembahnya itu telah teruji dan terbukti di dalam sepanjang sejarah kehidupannya, sehingga dia sungguh-sungguh layak menyembah Tuhan. Daud tidak mendengar apa kata orang tentang Tuhan, tetapi pengalamannya sendiri, dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena kalau kita lihat, selama ia bergaul dengan Tuhan, ia merasa tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ia merasa tidak pernah dibohongi oleh Tuhan. Sehingga Daud berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Di sepanjang seluruh kehidupan Daud. Dan kita baca itu di Mazmur pasal yang ke-23. Bagaimana Daud menggambarkan di dalam segala sesuatu Tuhan menyertai dia. Daud di dalam mempersembahkan segala sesuatu bagi Tuhan. Bukan karena ada paksaan. Bukan supaya orang melihat dia hebat. Bukan kemunafikan. Dan juga bukan suatu arogansi keagamaan. Melainkan adalah merupakan kesadaran yang sungguh-sungguh akan adanya Tuhan. Daud memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang siapa itu Tuhan. Inilah yang membuat Daud melakukan persembahan atau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh mengenal siapa itu Tuhannya. Dan kalau kita perhatikan pengalaman religius nenek moyang Israel, dan itu menerus diregenerasikan kepada keturunannya. Daud dengan kehendaknya dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Daud memberikan segala sesuatu bagi Tuhan. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum ibu yang terkasih, persembahan Daud kita lihat di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 di dalam perikop 1 Tawarik pasal yang ke-29 ini, persembahan Daud itu sesungguhnya didasari oleh apa? Didasari oleh itu tadi, konsep ketuhanan yang sungguh-sungguh benar, yang mantap sehingga dia memberikan persembahan. Kalau kita perhatikan kaum ibu, persembahan itu merupakan simbol atau tanda dan bukti bahwa kita itu menyembah Tuhan.
Maka itulah sebabnya Daud yang pertama-tama memberikan persembahan. Kalau kita baca itu di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 1 sampai dengan 5 yang sudah kita baca itu tadi, bahwa Daud itu memberikan persembahan terlebih dahulu ke rumah Tuhan, baru kemudian rakyatnya mengikutinya. Di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 baru kemudian rakyat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Daud. Jadi Daud memberikan contoh kepada umat supaya umat itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi kita harus menjadi teladan bagi orang lain, bagi anak-anak kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau kita pelit di dalam memberikan persembahan, maka kemungkinan besar anak-anak kita juga akan pelit memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi kita itu penting menjadi contoh di dalam memberikan persembahan. Kemudian kita melihat persembahan itu bukanlah suatu paksaan, melainkan suatu kerelaan yang didasari oleh cinta kepada Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan dan itu semakin dipertegas di ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela. Dan tulus ikhlas disebutkan. Jadi persembahan itu adalah bukan suatu paksaan. Kenapa harus didasari oleh cinta kasih kepada Tuhan ketika kita memberikan persembahan? Karena kalau tidak didasari oleh cinta kita atau kasih kita kepada Tuhan, maka persembahan yang kita berikan itu hanya merupakan suatu ungkapan penyembahan yang lahiriah atau hanya merupakan suatu fenomena keagamaan saja. Karena orang lain memberikan persembahan, karena ada peraturan di dalam gereja kita harus memberikan persembahan, maka kita memberikan persembahan. Jadi bukan karena didorong oleh karena kita merasakan bahwa Tuhan sudah memberkati kita, maka kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Harusnya kan itu. Karena kita sudah diberkati dan karena hidup kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan, maka sebagai ungkapan cinta kita, ungkapan syukur kita, maka kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika kita memberikan persembahan, sesungguhnya memang Tuhan akan memberikan berkatnya bagi kita. Tetapi bukan itu yang paling penting. Kita memberikan persembahan karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan semua yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Maka kita mengembalikannya kepada Tuhan. Bukan supaya dengan motivasi, saya memberikan 10.000, maka Tuhan akan membalikan itu 100 kali lipat menjadi 1 juta. Bukan itu sesungguhnya yang motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Yang terbaik itu siapa? Keselamatan lewat Yesus Kristus. Yang terbaik yang dimiliki oleh Tuhan yaitu anaknya sendiri diberikan bagi kita. Masakan kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan, lewat apapun yang kita miliki. Daud karena dia sudah merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, maka dia mengembalikan persembahan atau memberi persembahan bagi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau tidak didasari oleh cinta kasih, maka persembahan tersebut bisa menjadi kemunafikan agamawi saja. Dengan kata lain, ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa ia memberi kepada Tuhan atau ia adalah orang yang bertuhan atau beragama. Ini yang sering sekali kita lihat. Jadi kadang-kala orang dengan motivasi yang salah memberi supaya orang lihat bahwa aku memberikan persembahan. Kalau kita melihat bagaimana seorang persembahan janda miskin itu, orang-orang pada waktu itu memberikan persembahan itu supaya dilihat oleh orang lain bahwa mereka memberikan persembahan yang banyak dan itu ditunjukkan uangnya, dijatuhkan seperti ini ya. Di uang logam itu misalnya dijatuhkan dan bunyinya celing, itu berbunyi. Tetapi janda miskin itu memberikan dari segala sesuatu yang dimilikinya. Motivasinya benar ketika dia memberikan persembahan. Bukan sekedar kemunafikan supaya orang lain melihat dia memberikan persembahan. Kaum ibu yang terkasih, yang keempat yang kita lihat di dalam bagian ini, persembahan itu haruslah persembahan yang terbaik. Ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima kita melihat bahwa Daud itu memberikan persembahan yang terbaik. Istilah persembahan merupakan hal yang sudah lazim khususnya bagi orang-orang yang bertuhan. Jadi persembahan itu sesungguhnya diambil dari akar kata sembah.
Maka istilah sembah biasanya dilakukan orang-orang yang berada di bawah satu kekuasaan. Atau orang yang dibawa under power itu orang di bawah kekuasaan. Maka ketika seseorang memberikan persembahan, misalnya raja sebagai orang yang berkuasa, maka ia punya kuasa dan kekuasaan atas seluruh bawahan atau rakyatnya. Ini semakin nyata misalnya kalau kita melihat di masa-masa kerajaan-kerajaan dulu, bagaimana pemerintah itu atau raja-raja itu meminta upeti dari setiap rakyatnya. Jadi pemberian persembahan kepada raja itu membuktikan bahwa orang yang memberikan persembahan itu loyal atau menunjukkan sikap loyalitas kepada rajanya. Kemudian menunjukkan bahwa dia setia kepada raja dan di dalam hal itu dia mengagungkan raja itu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diberikan rakyat kepada rajanya pada zaman dulu haruslah yang terbaik. Karena apa? Karena persembahan yang terbaik itu yang diberikan itu menunjukkan bahwa dia loyal kepada raja itu. Jadi sama seperti itu ketika kita memberikan persembahan, dari kata sembah itu sesungguhnya kita apa? Mau menunjukkan bahwa kita loyal kepada Tuhan, bahwa kita setia kepada Tuhan, bahwa kita mengagungkan Tuhan. Itu sebabnya berbeda istilah persembahan dengan pemberian. Berbeda. Persembahan itu adalah menunjukkan sembah kita, hormat kita kepada Tuhan kita. Dan kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Tadi saya sudah menyinggung itu. Karena kita diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati, maka berkat Tuhan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita baca di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19, perikop secara khusus ayat 10 sampai 19 adalah nyanyian pujian atau syukur Daud kepada Tuhan. Di dalam konteks ini adalah mengenai Daud dan bangsanya. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan untuk apa? Untuk membangun bait Allah pada waktu itu. Apa yang bisa kita pelajari dari pujian syukur Daud ini? Pertama, kita melihat bahwa di dalam bagian ini pujian kepada Allah sebagai pemilik atas segalanya. Kita lihat apa? Daud mengajak seluruh bangsa Israel memberikan pujian, penghormatan hanya kepada Tuhan saja. Karena apa? Karena dia sungguh-sungguh menyadari siapa itu Allah itu. Ayat 10 sampai dengan 12. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan dan seterusnya. Kalau kita membaca itu, Daud sungguh-sungguh menyadari betapa besarnya Allah itu, betapa hebatnya Allah itu. Tetapi sekaligus juga Daud menyadari betapa kerdilnya, betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan. Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa yang layak untuk menerima pujian dan hormat hanya siapa? Hanya Tuhan saja. Daud sungguh-sungguh benar-benar menyadari itu. Harusnya kita pun seperti itu. Bahwa kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk kita sembah. Pujian kita kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Yang kedua kita lihat dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19 ini. Daud sungguh-sungguh sadar dia memiliki kesadaran akan dirinya dan bangsanya. Di ayat 14 ayat 15 kita melihat, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab katanya apa? Daripadamulah segala galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya dia sadar betul bahwa dia tidak layak menerima begitu banyak berkat yang diberikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Jika mereka dilayakkan oleh Tuhan, maka semuanya itu adalah sesungguhnya hanya kasih karunia Tuhan saja. Jadi kita memberikan persembahan juga kepada Tuhan. Kalau kita, itu pun anugerah Tuhan loh. Kita sudah diberikan anugerah, diberkati kita di dalam hidup kita lewat pekerjaan kita dan banyak hal.
Dan waktu kita memberikan persembahan, sesungguhnya kita tidak layak. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Itu pun anugerah Tuhan. Itu yang disadari oleh Daud. Maka itu persembahan yang terbaik itu dengan kesadaran bahwa kita nggak layak sesungguhnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu. Tetapi Tuhan memperlayakkan kita. Maka itu adalah apa? Anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Sungguh-sungguh orang Israel, Daud menyadari betul bahwa segala-galanya adalah milik Tuhan dan bukan milik mereka. Jika mereka memiliki sesuatu, itu pun milik Allah dan diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan ayat 10 sampai ayat 19, kita melihat juga yang ketiga di situ apa? Sikap hati ketika memberikan. Daud memberikan teladan yang sangat indah tentang perikop ini. Ya, dan bangsa Israel memberikan dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan bersuka cita di dalam memberikan persembahan. Jangan dengan muka yang cemberut ketika memberikan persembahan. Tapi berikanlah persembahan itu dengan tulus ikhlas. Dengan sukarela. Dengan sukacita. Dan kemudian yang terakhir adalah waktu memberikan persembahan itu, kita melihat bagaimana doa saat memberi persembahan yang diberikan oleh Daud bagi kita. Jadi kita lihat di situ sikap hati yang tulus ikhlas, rela hati, sukacita. Itu perlu terus-menerus dijaga dan dipelihara. Karena apa? Itulah yang mengakhiri pujian dan syukurnya. Daud menaikkan doa yang sangat indah. Dia katakan apa? Ya Tuhan, ayat 19. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini. Dan tetaplah tunjukkan hati mereka. Tujukan hati mereka kepadamu. Jadi kita melihat di sini, kemudian di ayat ke-19, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segalanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Kita melihat Daud berdoa untuk anaknya. Dalam hal ini penting juga kita berdoa untuk siapa? Untuk keturunan kita, anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka pun memiliki hati yang tulus ikhlas dan hidup melayani Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat kehidupannya. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, maka sesungguhnya tidak ada persembahan yang lebih besar yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kita melihat Daud berkata, secara khusus saya mau mengulangi di ayat 3 dan 4 itu. Daud memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika Salomo diperintahkan Tuhan untuk membangun bait Allah itu, di akhir hidup daripada Daud. Daud berkata apa? Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Berapa banyaknya? 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni. Persembahan seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Tapi ingat, bukan karena banyaknya. Bukan. Tetapi karena apa? Karena lahir dari rasa syukur kepada Tuhan. Dikatakan karena cintaku kepada rumah Allahku. Karena kecintaan kepada Tuhan. Lahir dari rasa syukur kepada Tuhan. Yang telah melakukan begitu banyak hal di dalam kehidupan Daud. Di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang kemudian mendorong kita memberi persembahan kepada Tuhan. Maka sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan, periksa hati kita. Apakah kita melakukannya dengan sikap hati yang benar, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Kalau ibu-ibu menghitung itu persembahan Daud itu, kalau kita menghitung itu, saya bukan mau mengatakan persembahan yang terbaik itu adalah persembahan yang paling besar, bukan. Tapi lihat ketulusan ikhlas daripada seorang Daud di dalam memberikan itu begitu luar biasa. Kalau kita hitung berapa banyak harta yang diberikannya untuk persembahan itu, kalau saya menghitung itu, kalau saat ini dihitung dengan uang kita sekarang, dengan kita rupiahkan, maka persembahan Daud itu sekitar 350 triliun rupiah dengan asumsi bahwa satu talenta itu 50 kilogram.
Kalau 1 gram emas itu saat ini kita hitung 1 juta, maka itu sekitar 350 triliun yang dipersembahkannya untuk rumah Tuhan. Dan itu tidak tanggung-tanggung besarnya. Itu sangat besar sekali. Kenapa Daud mau memberikan persembahan yang sebesar itu? Kita mendapatkan jawabannya di ayat 12, ayat 14 dan 16 yang sudah kita baca itu tadi. Saya sudah membahas itu tadi. Tapi kita melihat di situ bahwa Daud memberikan itu karena apa? Dia sungguh-sungguh memiliki pemahaman yang benar tentang Allah dan kekayaan. Pertama, ia paham bahwa segala sesuatu, harta, kuasa, kemuliaan adalah milik Tuhan semata. Tidak ada satupun dari segala hal itu yang atasnya manusia boleh mengklaim itu punya saya. Yang kedua, dia memahami bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada manusia segala sesuatu. Jadi jerih payah manusia tidak menambahi sedikit pun berkat daripada Allah. Manusia hanyalah penata layan daripada apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Atas pemahaman itu, seorang Daud memberikan persembahan yang sangat besar kepada Allah dengan ingat, tulus ikhlas, dengan sukacita. Ia tidak merasa rugi dan takut hartanya berkurang. Perasaan rugi menjadi berkurang yang ketika kita memberikan, ketika itu timbul di dalam hati kita, merasa kita milik kita menjadi berkurang ketika, namun harusnya kita merasakan bahwa itu kan bukan milik kita. Tetapi kalau kita merasakan bahwa harta yang kita miliki sekarang itu adalah milik kita, maka memang ketika kita memberikannya itu terasa berkurang. Tetapi Daud ketika memberikan persembahan, dia tahu itu milik Tuhan, dititip kepada dia. Maka kalau dengan sikap hati itu, waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, berapapun yang tergerak hati kita untuk memberikan persembahan untuk rumah Tuhan, harusnya itu tidak membuat kita keberatan. Itu tidak membuat kita merasa rugi. Karena kalau kita sadar bahwa itu adalah milik Tuhan, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, kita mengembalikan itu kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak akan merasa rugi. Apa yang menyebabkan kita merasa rugi ketika kita memberikan persembahan? Dosa itu. Dosa telah merusak pemahaman manusia tentang harta dan kepemilikan. Karena kita merasa kita yang bekerja untuk mendapatkan semua itu. Kita merasa berhak dan menguasai sepenuhnya. Sesuka hati kita untuk mengelola keuangan kita. Kita mengklaim diri sebagai pemilik, kita mengklaim diri sebagai penguasa atas apa yang sesungguhnya itu diberikan Tuhan bagi kita, dititipkan Tuhan bagi kita. Padahal kalau Tuhan ambil itu dengan sebentar saja itu bisa habis semuanya dalam sepersekian detik. Jadi kalau itu kita miliki sekarang, maka bersyukurlah kalau Tuhan mempercayakan harta kepada kita. Tapi ingat, itu titipan Tuhan bagi kita. Maka kelolalah itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita belajar dari kitab suci, dari firman Tuhan. Mari belajar daripada keteladanan Daud. Sungguh-sungguh ia tidak memikirkan menyimpan harta untuk 7 turunan. Tetapi Daud tidak pernah diperhamba oleh harta. Ia menjadi penata layan segala milik yang dipercayakan Allah kepadanya. Mari kita akui seperti Daud mengakui bahwa segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Ayat 16 itu tadi. Jadi semuanya adalah milik Tuhan. Maka jangan berat mengembalikan itu kepada Tuhan. Itulah persembahan yang terbaik. Persembahan yang tulus ikhlas. Persembahan dengan sukarela. Persembahan yang dengan sukacita kita memberikannya. Kenapa? Karena semua itu adalah milik Tuhan. Maka hari ini, kaum ibu yang terkasih dalam mata Tuhan Yesus Kristus, mari selidiki hati kita. Apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Bagaimana sikap hati kita selama ini ketika kita memberikan persembahan? Sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik? Apakah persembahan kita itu adalah korban di hadapan Tuhan yang membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mari mulai hari ini berikanlah persembahan untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Beri dengan tulus ikhlas, beri dengan sukarela, dan beri dengan sukacita, dengan kesadaran bahwa itu semua adalah milik Tuhan yang dititipkan bagi kita. Kita hanyalah penata layan daripada anugerah Tuhan itu. Termulialah Tuhan kita, diberkatilah kita di dalam seluruh kehidupan kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami akan apa yang ada di dalam hidup kami saat ini. Sesungguhnya itu adalah berkat Tuhan, bahwa kami hanyalah penata layan dari berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Ajari kami untuk dengan tulus ikhlas, dengan sukarela, dengan hati yang bersukacita ketika kami memberi persembahan bagi Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami miliki, semuanya itu adalah milik Tuhan. Biarlah kami mulai hari ini sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat apa yang ada pada kami saat ini ya Tuhan. Termulialah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.